Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak sekalian di rumah. Kiranya kita semua selalu sehat dan selalu di dalam penyertaan Tuhan. Kita akan bersama-sama mengikuti ibadah secara online yang dimulai pada pukul 8 dan mohon kepada jemaat sekalian di rumah untuk mempersiapkan diri dengan baik berserta dengan keluarga untuk kita masuk di dalam ibadah. Adapun persembahan yang sudah kita persiapkan di rumah dapat disampaikan melalui transfer kepada rekening yang sudah disediakan di berita gereja. Dapat pula disampaikan kepada gereja pada saat ibadah sudah dimulai kembali, atau kemudian dapat juga disampaikan melalui kotak persembahan yang disiapkan di samping gereja. Sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa ibadah secara online masih akan dilaksanakan hingga 6 Juli dan direncanakan pada tanggal 12 Juli 2020 akan dimulai kembali ibadah di gereja dengan pembatasan jumlah pengunjung serta bersamaan juga akan dilakukan live streaming yang dapat diikuti oleh jemaat di rumah masing-masing. Adapun pengelolaan ibadat di gereja akan kami sampaikan melalui berita gereja dan juga akan diatur melalui ketua wilayah. Kami sampaikan pula bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 akan dilaksanakan perjamuan kudus secara online dan Majelis Gereja Kristen Jawa Bandung akan mempersiapkan anggur perjamuan kudus yang nanti akan didistribusikan melalui ketua wilayah kepada warga di wilayah masing-masing. Pelaksanaan persiapan perjamuan kudus juga dapat dilakukan bersama keluarga di rumah masing-masing, serta pada hari ini kita akan juga secara online akan menyelenggarakan persiapan perjamuan kudus yang akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Yohan Purwanto. Ibadah pada pagi hari ini dengan tema berani berkomitmen untuk hidup dalam Kristus akan dilayankan oleh Saudari Yulia Indah Pramudianti, calon pendeta Gereja Kristen Jawa Bandung. Kemudian pelayanan perjamuan kudus akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Yohan Purwanto, pengiring pujian Bapak Iwan, pemandu lagu Ibu Trimadu dan Ibu Ririn, kantor Ibu Ririn, paduan suara GCC, LCD Saudara Adwin, dan tim multimedia GKJ Bandung. Majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan berkati. Marilah kita awali ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, selamat hari Minggu. Komitmen untuk melayani Kristus tidak mudah untuk diwujudkan. Ada banyak hal yang bisa membuat kita takut. Namun semestinya kita tidak boleh takut. Firman Tuhan di dalam Matius 10 ayat 28 berpesan, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Janji Tuhanmu
Marilah dengan penuh keyakinan, ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan bersama demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai kita. Dan menyertai saudara juga. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita kembali diingatkan dengan hukum kasih yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40. Yang demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dari hukum kasih ini jelas sekali terlihat bahwa kita belum bisa melakukannya di dalam kehidupan kita. Kita masih dipenuhi dengan berbagai macam pelanggaran dan dosa. Untuk itu, marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah kami menyesali setiap sikap yang menyombongkan diri, sikap angkuh, bahkan kadang juga diwarnai dengan keserakahan yang membuat kami jauh daripadamu. Sebagai murid-Mu, sebagai gereja-Mu, kami jauh dari Engkau sebagai jalan kebenaran dan hidup. Ampunilah kami Tuhan. Kami menyesali setiap ucapan yang menghina, yang menghakimi orang lain, yang mendukakan hati orang lain. Ampunilah kami, oh Tuhan. Sungguh kami menyesali setiap perbuatan yang kami lakukan. Ketika kami tidak rela berkorban, ketika kami tidak setia, ketika kami tidak menguasai diri di hadapan sesama kami. Ampunilah kami, bimbinglah kami untuk hidup di dalam kasih-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada setiap kita yang telah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita, diberitakan anugerah Tuhan seperti yang dinyatakan di dalam Kolose 2 ayat 6 dan ayat yang ke-13. Kolose 2 ayat 6 dan ayat yang ke-13. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia.
kamu juga meski dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Demikian berita anugerah bagi kita sekalian. Marilah kita tanggapi berita anugerah tadi dengan mendaraskan Mazmur. Dari Mazmur 69 ayat 8 sampai 19 yang akan kita daraskan secara bersahutan. Jemaat, kami mohon untuk berdiri. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Sebab oleh karena Engkaulah ku menanggung celah dan noda meliputi mukaku. Aku sudah jadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpaku. Aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tapi itu pun menjadi celah bagiku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Aku membuat kain kalung jadi pakaianku, ku menjadi sindiran dan gunjingan banyak orang. Tapi ku berdoa padamu Tuhan, jawablah saat Kau berkenan. Tolonglah aku sebab kasih setiamu yang besar. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menciptakan kami. Engkau pula yang menyatukan kami dari segala penjuru. Kami mohon agar terang firman-Mu boleh menjadi penuntun hidup kami di dalam kami mengupayakan komitmen iman di tengah persekutuan dan komunitas kami. Persiapkanlah segenap pikiran dan hati kami agar kami sungguh-sungguh layak menyambut sabda Tuhan.
dalam Kristus firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Saudara, marilah kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius 10 ayat yang ke-24 sampai dengan 39. Matius 10 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-39. Demikianlah kata Yesus. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar hendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Atau barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya untuk memuliakan Kristus. Haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan juga kekuatan bagi kita semua. Saya menyadari betul ada kerinduan yang begitu besar untuk Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kembali berkumpul dan bersekutu bersama di gereja ini. Melalui ibadah online ini, biarlah semangat untuk bersekutu tetap boleh hidup dalam setiap hati kita. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini tema yang akan kita renungkan adalah berani berkomitmen untuk hidup dalam Kristus. Jujur saja saya butuh waktu beberapa lama untuk memikirkan apa itu komitmen. Mungkin sebagian dari kita ada yang mengerti dan dapat menjelaskannya dengan baik. Sementara mungkin ada sebagian lainnya yang bingung dan belum jelas dengan apa arti komitmen. Nah, ini kemudian membuat saya mencari-cari di berbagai buku dan juga bertanya kepada teman-teman saya tentang apa arti komitmen. Dari salah satu buku tentang komitmen yang saya baca mendefinisikan bahwa berkomitmen dapat berarti mengikatkan diri pada sesuatu atau seseorang. Komitmen adalah tekad yang bukan hanya berhenti di wacana saja, melainkan juga dilaksanakan. Berkomitmen juga berarti membuat kontrak dengan diri sendiri untuk melaksanakan sesuatu dengan keteguhan dan juga kepastian. Komitmen timbul setelah pertimbangan yang begitu matang dan juga mungkin memakan proses yang lama. Komitmen dilaksanakan bukan dengan sikap kadang-kadang mau, kadang-kadang tidak, melainkan secara konsisten dan kemudian berkesinambungan. Saudara-saudara, komitmen adalah hal yang penting. Komitmen ketika diucapkan belumlah menjadi komitmen. Namun ketika sudah berjalan, lalu kemudian menghadapi tantangan dan bisa membuktikan bahwa tetap teguh, itulah komitmen. Komitmen dibutuhkan dalam semua bidang kehidupan. Pasangan suami istri yang berkomitmen akan selalu menjaga janji yang mereka ikrarkan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan jemaatnya. Apapun kondisi kehidupan yang dihadapinya, mereka akan menjaga pernikahannya untuk tetap langgeng. Dan akan menghindari peluang sekecil apapun untuk melukai hati pasangannya. Contoh lain di dalam dunia pekerjaan, orang yang berkomitmen di dalam pekerjaannya akan memberikan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas yang diembannya. Orang yang bekerja dengan komitmen akan bersungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk di dalam pelayanan. Para pelayan Tuhan yang terlibat di dalam sebuah pelayanan untuk kemuliaan Tuhan akan terlihat berbeda ketika melayani dengan komitmen. Mereka bukan hanya sekedar menjalankan tugas-tugasnya, namun dengan sepenuhnya mencurahkan hati dan juga segala keberadaannya untuk apa yang ia lakukan. Tantangan, kesulitan, aniaya, bahkan mungkin kelimpahan
adalah hal-hal yang seringkali digunakan Tuhan dalam menguji komitmen seseorang. Komitmen mengikut Kristus juga diperhadapkan dengan ujian-ujian yang tidak mudah. Di tengah berbagai godaan yang dapat melemahkan iman kita, apakah kita masih mau berkomitmen untuk mengikuti Dia? Apakah kita akan tetap menerima Yesus di hidup kita? Saudara-saudara yang terkasih, Injil Matius menceritakan masa di mana Yesus berada di lingkungan yang banyak orang tidak mau menerimanya. Untuk itu, Matius banyak berbicara tentang kerajaan Allah yang akan datang di bawah kekuasaan Yesus, yang akan memberi hidup kekal bagi orang yang percaya dan hidup yang baik bagi orang yang mengikut Dia. Di dalam bacaan kita ini, kita semakin dalam mengetahui bahwa Yesus tidak pernah asal sembarangan mengutus para murid-Nya. Ada proses yang harus dijalani oleh murid-murid sebelum akhirnya mereka terjun ke dunia pelayanan. Di sini konteks murid-murid tentu sangat berbeda dengan murid-murid yang ada pada saat ini. Bukan murid-murid yang belajar melalui media online, melainkan konteks saat itu adalah murid-murid merupakan orang yang selalu mengikuti Yesus. Kemanapun Yesus pergi, pagi, siang, sore, malam, mereka selalu mengikuti Yesus. Murid-murid betul-betul dibentuk untuk menjadi seperti Yesus. Setelah Yesus memilih ke-12 murid-muridnya, Ia memperlengkapi mereka dengan iman, sehingga mereka memiliki keberanian di dalam mempersaksikan kebenarannya. Yesus mengajarkan kepada para murid-Nya untuk setia kepada Kristus dan tampil berani mempersaksikan imannya di hadapan dunia. Meskipun mereka akan menghadapi banyak tantangan, bahkan mungkin penyiksaan, penderitaan. Namun Yesus menjanjikan bahwa dalam perjuangan mempersaksikan iman itu, Bapa di sorga akan memberi kekuatan dan juga kemampuan. Hal ini tidak hanya berlaku bagi para murid saat itu, tetapi juga bagi kita yang saat ini memegang teguh iman kita kepada Tuhan. Saya ingin mengajak kita melihat ayat pertama di dalam perikop ini, yaitu di dalam Matius 10 ayatnya yang ke-16. Matius 10 ayatnya yang ke-16. Di sana dikatakan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana jika kita diutus untuk berada di tengah-tengah serigala? Pasti rasanya takut. Ada kekhawatiran karena kita dikelilingi oleh ancaman-ancaman yang sewaktu-waktu dapat membunuh kita. Tetapi di sana Tuhan meminta kita untuk cerdik dan tulus di dalam menghadapi serigala-serigala tersebut. Kurang lebih begitulah gambaran hidup kita. Akan ada banyak persoalan yang harus kita hadapi, karena Tuhan mengutus kita bukan di tengah kelinci, bukan di tengah sesuatu yang nyaman, bukan di tengah sesuatu yang dijanjikan indah.
Tetapi kita diutus, kita dipersiapkan untuk berada di tengah-tengah serigala. Kita harus siap dengan tantangan yang berat, bahkan dari orang-orang terdekat yang mungkin tidak terfikirkan akan menjadi batu sandungan bagi hidup kita. Segala kemungkinan harus kita siapkan. Kita harus siap menghadapi segala hal yang akan memungkinkan kita untuk menyerah menjadi pengikut Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, ketika mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, bukan berarti hidup menjadi bebas dari masalah dan juga persoalan. Yesus sendiri tidak pernah menjanjikan bahwa para pengikutnya akan bebas dari persoalan. Namun Yesus memberi harapan yang pasti bahwa orang yang setia kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal dalam kerajaan Bapa di sorga dan beroleh kekuatan untuk menghadapi segala pergumulannya. Dalam Matius 10 ayat yang ke-28, Yesus mengatakan, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Yesus mengingatkan kita di dalam kehidupan yang kita lakukan, kita tidak gentar ketika berhadapan dengan berbagai pergumulan. Meskipun saat itu murid-murid diperhadapkan kepada mereka yang mampu membunuh tubuh para murid. Di sana dikatakan yang mati hanyalah tubuh, sementara mereka tidak mampu membunuh jiwa dan roh. Karena Tuhanlah pemilik jiwa dan roh setiap manusia. Secara manusiawi, hidup di dalam Yesus bukanlah perkara yang mudah. Namun secara iman, tidak ada hidup yang lebih indah selain hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Yesus bukanlah perkara yang mudah, gambaran manusiawinya. Namun secara imani, tidak ada hidup yang lebih indah selain hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus berarti kita hidup di dalam kebenaran, keadilan, dan kasih. Tentu ketiga hal ini sering bertentangan dengan sifat dunia, di mana banyak hal yang tidak adil, memutarbalikkan fakta, saling memfitnah, dan lain sebagainya. Yesus sebagai guru meyakinkan para murid di ayat yang ke-24 bahwa seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Artinya bahwa sekalipun kita mengalami tantangan dan hambatan dalam pelayanan di dalam kehidupan kita, sesungguhnya tantangan itu tidak lebih berat daripada yang dihadapi oleh Yesus. Hal ini terbukti ketika Yesus benar-benar mengorbankan nyawanya untuk dunia. Yesus meyakinkan kita bahwa Bapa di sorga akan menyertai dan memberi kekuatan bagi kita. Untuk itu, kita harus senantiasa setia kepada kebenaran firman Allah, berani menegakkan kebenaran dan juga keadilan, serta memelihara kasih. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak tantangan yang dapat membuat iman kita lemah dan memungkinkan kita untuk mengingkari tugas panggilan kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu diperlukan komitmen yang kuat
supaya kita tetap dapat hidup di dalam Kristus. Komitmen hidup di dalam Kristus harus diperjuangkan dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai dan menolong kita. Seperti di dalam Matius 10 ayat yang ke-29 sampai 31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Tidak ada satupun yang terjadi kepada burung pipit itu tanpa sepengetahuan Tuhan. Apalagi manusia, apalagi kita yang adalah ciptaan Tuhan yang sungguh amat baik dan jauh lebih berharga daripada burung pipit. Tidak perlu ada yang ditakutkan. Kita tidak perlu takut dengan apapun yang terjadi, sebab Tuhan memelihara dan melindungi kita. Tidak ada satu kejadian pun yang kita alami tanpa seizin Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita tahu bahwa untuk dapat hidup di dalam Kristus dengan sungguh-sungguh dibutuhkan komitmen yang kuat. Sebagai murid dan juga hamba Kristus, kita perlu terus belajar taat dan setia terhadap tugas dan panggilan kita. Inilah komitmen yang harus diperjuangkan sebagai seorang yang telah masuk ke dalam karya keselamatan Allah. Kita tidak perlu takut dengan apapun dan siapapun, sebab Allah memelihara hidup kita. Tidak ada yang terlewatkan. Sekecil apapun kebutuhan kita, Tuhan memperhatikan dan menolong kita. Jadi jika kita sudah berkomitmen bersedia untuk hidup di dalam Kristus, lakukanlah itu dengan penyerahan diri kepada Tuhan dan percaya bahwa Ia akan menolong dan menyertai kita. Untuk menjadi orang Kristen sejati, diperlukan keberanian berkomitmen dalam Tuhan. Kita harus tetap percaya bahwa keberanian berkomitmen untuk hidup di dalam Tuhan akan menjadikan kekuatan dalam melaksanakan tugas dan panggilan kita kepada Tuhan lebih baik. Di akhir khotbah ini, kita akan bersama-sama melihat sebuah video yang akan menguatkan kita untuk berani berkomitmen hidup di dalam Kristus. Mari kita menyaksikan bersama. Come
Saudara-saudara, marilah kita perteguh komitmen kita untuk hidup di dalam Kristus. Selamat berkomitmen. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari GCC. Selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anakmu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu.
atas persembahan pujiannya. Kiranya pujian tadi boleh semakin menguatkan iman kita untuk hidup di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur bahwa kami boleh memiliki Allah seperti Engkau. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk terus belajar taat dan juga setia terhadap tugas dan panggilan kami. Bantu kami untuk memiliki komitmen, bantu kami untuk berani berkomitmen hidup di dalam Kristus. Biarlah keberanian kami berkomitmen hidup di dalam-Mu ini senantiasa didasari dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai dan menolong kami. Tuhan, pada hari pemberian Tuhan yang kami syukuri ini, kami hendak berdoa untuk gereja kami, GKJ Bandung. Tuhan, janganlah Tuhan biarkan hilang rasa asin sebagai garam dan juga terang di dalam gereja Tuhan ini. Kiranya gereja kami tetap boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah situasi negeri kami yang tidak menentu ini. Tuhan kiranya juga memberkati majelis, penatua, diaken. Tuhan berkati Pendeta Emeritus Immanuel Wahyu Nugroho beserta keluarga. Tuhan juga memberkati Bapak Pendeta kami, Pendeta konsulen kami, Bapak Pendeta Yohan Purwanto beserta keluarga. Tuhan berkati juga semua kategorial di GKJ Bandung ini, dari Adiuswo sampai dengan anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan juga senantiasa mengaruniakan kesehatan bagi hidup mereka. Ya Tuhan, kami berdoa, mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang sedang berada di dalam kelemahan fisiknya. Tuhan, kiranya Engkau menemani mereka, Engkau memulihkan mereka dan memberikan yang terbaik bagi hidup mereka. Kuatkan juga keluarga-keluarga yang mendampingi. Tuhan juga memberkati setiap penanganan medis yang dilakukan untuk upaya kesehatan saudara-saudara kami terkasih ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk pasien-pasien yang saat ini berada di dalam perawatan secara khusus di ruang isolasi oleh karena virus COVID-19. Kami mohon kekuatan dari Tuhan agar kiranya saudara-saudara kami ini boleh semakin memantapkan iman dan berserah kepada Tuhan bahwa satu-satunya kesembuhan hanya berasal dari Tuhan sendiri. Kami mohon berkat juga dari Tuhan untuk setiap orang yang dengan kerelaan hati dan dengan penuh sukacita memberi diri mereka untuk melakukan kebaikan.
Biarlah orang-orang baik di negeri ini boleh menyatukan kekuatan mereka, saling bahu-membahu, menolong bangsa kami, bangsa Indonesia, menolong dunia kami yang saat ini sedang dilanda wabah COVID-19. Kami mendoakan pemerintah kami, Tuhan kuatkan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden kami, juga para menteri jajaran pemerintah sampai ke daerah yang terus mengupayakan untuk kesejahteraan masyarakat. Biarlah mereka bergandengan tangan untuk pemulihan negeri ini. Ya Tuhan Allah kami serahkan negeri kami ke dalam tangan Tuhan. Kami sungguh rindu ya Tuhan, virus ini boleh berlalu tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Kami tahu ya Tuhan, kami hanya dapat mengandalkan Tuhan sendiri. Kami betul-betul menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan penyertaan Tuhan. Inilah Tuhan, syafaat kami yang kami naikkan di dalam pengasihan-Mu. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih, tiba saatnya kita menyampaikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Sebagai dasar, nats persembahan kita dasarkan dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang 50 ayat 14 yang berbunyi, "Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi." Mari kita mengaturkan persembahan sambil memujikan lagu Nyanyikan Kidung Baru 133 ayat yang pertama dan yang kedua, "Syukur padamu ya Allah." Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terbeli. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih, mari kita bawa persembahan syukur kita di dalam doa persembahan dan kita akhiri nanti bersama-sama dengan menaikkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Segala puji syukur dan sembah kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah Bapa, atas segala penyertaan dan pemeliharaan yang Bapa telah berikan kepada kami sepanjang waktu dengan kasih setiamu yang sungguh besar. Saat ini kami datang membawa persembahan kami. Kiranya Bapa berkenan menerima persembahan kami ini sebagai bentuk ungkapan syukur kami. Kuduskan dan berkati persembahan ini ya Bapa, agar menjadi sarana bagi gereja kami dalam kami melakukan pelayanan kami membangun gereja-Mu, memperluas kerajaan-Mu di dunia,
dan juga untuk pewartaan Injil kasih-Mu kepada orang di sekitar kami dan lingkup yang lebih luas lagi. Ampunilah kami bila dalam kami memberikan persembahan ini terdapat kekurangan kami atau yang membuat tidak berkenan kepadamu. Dan berikan kami kemampuan untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang benar, serta berkenan kepadamu. Berkatilah juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan pengajarannya, Mbak Julia Indah Pramudianti, calon pendeta kami. Engkau yang pagari dan beri kekuatan agar di dalam kehidupannya dan pelayanannya hanya nama Tuhan yang makin dimuliakan dan ditinggikan. Ya Tuhan, inilah doa syukur kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa kepada Bapa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan untuk berdiri. Saudara-saudara, kita diutus untuk terus belajar taat dan setia terhadap tugas dan panggilan kita. Kita harus berani berkomitmen untuk hidup di dalam Kristus. Jangan takut, jangan gentar dalam menghadapi berbagai pergumulan kehidupan ini. Tuhan akan selalu menyertai dan menolong kita. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Kristus yang berkenan mengutus kami. Terpujilah Tuhan Allah kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Enggan aku melangkah setapak pun, apabila Kau tak ada di sampingku. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Sehubungan pada hari Minggu tanggal 28 Juni akan dilayankan perjamuan kudus
secara virtual, Tuhan berkenan mengundang kita menerima sakramen perjamuan. Majelis mengundang saudara sekalian untuk melakukan pengujian diri secara online agar dilayakkan oleh Tuhan untuk mengambil bagian dalam sakramen perjamuan tersebut. Di dalam sakramen perjamuan, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus itu menunjukkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi kita manusia yang percaya kepadanya. Sebelum kita ikut mengambil bagian dalam sakramen perjamuan pada saatnya, marilah kita melakukan pengujian diri masing-masing dengan bertanya pada diri kita demikian. Yang pertama, apakah kita menyadari dan mengakui bahwa kita berada di dalam kondisi tidak selamat? Bahwa kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tidak selamat tersebut dengan kekuatan dan usaha sendiri, sehingga membutuhkan pertolongan Allah untuk terlepas dari kondisi tidak selamat tersebut. Dan yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh menyesali dosa-dosa kita dan bertobat kepada Allah yang telah memberikan jalan kelepasan dari kondisi tidak selamat melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ketiga, apakah kita menyerahkan diri dan menggantungkan diri sepenuhnya kepada pertolongan Allah? Keempat, apakah kita bersungguh-sungguh dalam menjalani hidup dengan penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Marilah kita hening sejenak. Dan saya mengundang jemaat di rumah masing-masing untuk bangkit berdiri. Baik itu anggota majelis, penatua, diaken, serta seluruh jemaat GKJ Bandung, saya persilahkan untuk menjawab. Dan anggota keluarga di rumah masing-masing boleh menjadi saksi atas jawaban saudara. Dan terlebih tentu adalah Tuhan yang menyaksikan kesiapan hati kita. Saya persilahkan untuk menjawab secara tegas dengan mengucapkan, "Iya, saya bersedia." Bagaimana jawab Bapak, Ibu, dan Saudara di rumah masing-masing? Terima kasih. Tuhan kiranya mendengar dan memberkati kesiapan kita. Dan marilah bersama-sama kita menghadap Tuhan di dalam doa. Saya sebagai pendeta juga siap ikut serta melayani perjamuan kudus tersebut. Mari kita menyerahkan di dalam doa. Tuhan, kembali kami menghadap kepadamu penuh syukur di dalam hati kami naikkan kepadamu. Engkau memberkati, Engkau melindungi kami, dan Tuhan juga memberikan kekuatan iman. Kami bersyukur atas kesiapan hati kami masing-masing untuk menerima perjamuan kudus pada tanggal 28 Juni yang akan datang. Berkatilah perjamuan kudus tersebut yang akan kami ikuti di rumah kami masing-masing, menjadi pengalaman rohani yang menarik, yang berkesan, yang justru kami
semakin kaya dengan pengalaman yang dibuat semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan semua sarana, baik itu roti yang akan kami upayakan, anggur yang akan disediakan oleh gereja dan akan didistribusikan. Tuhan berkati semuanya itu, hamba-hamba Tuhan yang bertugas, orang-orang yang bertugas, sehingga perjamuan kudus ini sungguh berkenan untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kembali kita nyanyikan bait yang kedua. Ya Tuhan, bimbing aku. Shalom, jemaat yang terkasih yang mengikuti ibadah dan persiapan perjamuan kudus secara online hari ini. Puji syukur kami yang sungguh kepada Tuhan Allah Bapa, bahwasanya ibadah minggu ini sudah dapat berjalan dengan khusyuk dan lancar. Meskipun kita masih dalam situasi yang serba terbatas saat ini. Kami atas nama Majelis GKJ Bandung mengucapkan terima kasih atas segala upaya, demikian juga terhadap personel yang terlibat di dalam kegiatan ibadah hari ini. Kiranya marilah kita tetap tinggal di rumah, tetap sehat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.